Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang selalu terpanjat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang paling berhak untuk kita persembahkan segala macam bentuk ketaatan yang telah disyariatkan olehnya kepada utusannya yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang dengan ini kita merealisasikan tauhid, mengesahkan peribadahan kita dan ketaatan amal soleh kita, dan syariat yang mulia ini tidaklah kita tunaikan, kita laksanakan kecuali karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi terakhir, Nabi mulia dan pemimpin bagi para Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari kiamat. Saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih melanjutkan kajian kita tentang seputar permasalahan-permasalahan di dalam sholat. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sedikit mengulang tentang sifat sholat Nabi dalam prakteknya. Kemudian kita lanjutkan tentang pembahasan zikir. Seperti telah saya jelaskan, pembahasan ketiga dari seputar permasalahan sholat ini adalah tentang masalah niat, khususnya menjaharkan niat. Kita ingin membahas dan menjelaskan khususnya kembali kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i mengenai masalah mengucapkan niat di dalam hati atau secara jahar? Apakah memang betul beliau pernah mengajarkan, menuntunkan bahwasannya niat itu boleh dijaharkan, seperti sering kita dengar nawaitu, ya kan, sauma ghadin, atau nawaitu wudu'a, ya kan, atau ketika kita akan melaksanakan masing-masing dari pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu kita ingin melihat apa kata Imam Syafi'i mengenai masalah mengucapkan niat, khususnya di dalam kitabnya Al-Um. Karena kalau kita baca di kitab Al-Um pembahasan ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya niat itu adalah merupakan amalan hati, dan ini sepakat seluruh ulama. Dan ulama 4 madhab semuanya sepakat bahwasanya yang namanya niat itu adalah amalan hati. Dan secara lebih konkretnya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Al-Um, wan niyatu la taqumu maqamat takbir. Niat itu tidak dapat menggantikan takbir. Wala yujzih niyah illa an takuna ma'at takbir. Dan niat itu tidak memadai atau tidak dianggap, ya kan, atau tidak sah kecuali dilakukan bersamaan dengan takbir. La tataqaddamu takbir wa la takunu ba'dahu. Dan niat itu dilakukan tidak mendahului takbir dan tidak sesudah takbir. Ini jelas perkataan Imam Syafi'i. Niat itu di dalam hati, dan seseorang ketika akan melaksanakan sholat hatinya dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan menghadap kiblat,
dia akan melakukan sholat 4 rakaat zuhur misalnya, baik dia sebagai seorang makmum atau seorang imam, ataupun dia sholat sendirian. Tapi tidak pernah kita dapatkan Imam Syafi'i mengajarkan harus menjaharkan niat. Bahkan yang lebih menguatkan lagi, Imam Syafi'i mengatakan letak niat itu ya kan bersamaan dengan takbir, tidak mendahului ataupun sesudah takbir. Jadi ketika orang takbiratul ihram Allahu Akbar, dia dalam keadaan fokus, sadar. Disinilah dia mulai menancapkan dan memantapkan niatnya. Walaupun sebelumnya sudah ada niat ketika dia jalan ke masjid mau sholat, dia kan tahu kan bahwasanya dia akan melakukan sholat apa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kok sampai bisa ada tersebar, ya kan? Khususnya bahkan dinisbatkan dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus dijaharkan. Siapa penggagas niat itu? Nah, lafaz niat yang sangat masyhur dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i ini, hal ini karena seseorang yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi, yang masih termasuk dalam ulama madhab Syafi'i, yang mana dia telah menyangka bahwa Imam Syafi'i rahimahullah telah mewajibkan untuk melafadzkan niat ketika sholat. Sebabnya pemahaman beliau rahimahullah yang keliru dalam menginterpretasikan ya kan perkataan Imam Syafi'i, yakni apa ini sebagai berikut, yang mana perkataannya, jika seseorang berniat menunaikan ibadah haji atau umroh, maka dianggap cukup sekalipun tidak dilafadzkan. Ini kata Imam Syafi'i. Jika seorang berniat menunaikan ibadah haji atau umroh, dianggap cukup sekalipun tidak dilafadzkan. Padahal ada contoh, untuk ibadah haji kita melakukan talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, kan? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan ma'an ketika kiron. Walaupun ditekankan oleh para ulama yang lainnya, ini sebenarnya bukan niat, tapi ini talbiyah. Bukan niat, tapi talbiyah. Karena niat sudah ada kalau orang mau melaksanakan ibadah haji. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jika seorang berniat menunaikan ibadah haji atau umroh, dianggap cukup sekalipun tidak dilafadzkan. Tidak seperti sholat, kata Imam Syafi'i, tidak dianggap sah kecuali dengan an-nutuk. Apa an-nutuk itu? Pengucapan. Nataka yantiqu, pengucapan. Nah, diartikan an-nutuk ini, pengucapan ini, oleh Az-Zubairi rahimahullah dengan melafadzkan, sedangkan yang dimaksudkan dengan an-nutuk di sini sebenarnya adalah at-takbir. Karena ini yang lebih pas ketika kita melihat tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, khususnya ketika Rasulullah mengajari orang yang sholatnya salah. Datang orang sholat salah, Rasulullah melihat, setelah selesai sholat, Rasulullah katakan, balik kamu, sholat lagi, karena belum benar. Sholat lagi dia. Kedua kalinya selesai, suruh balik lagi. Ketiga kalinya masih belum, suruh balik lagi, sampai akhirnya pasrah. Ya Rasulullah, saya nggak tahu, tolong ajari yang benar bagaimana. Kalau kamu mau sholat menghadap kiblat dan ucapkan takbir. Kalau memang ada tuntunannya, niat secara jahar, otomatis Rasulullah di sini akan mengajarkan niat secara jahar. Tapi Rasulullah justru mengatakan apa? Ucapkan takbir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, sholat itu dibuka dengan takbir. Karena artinya niat itu sudah ada. Dan niat itu jelas amalan hati. Jadi pemahaman yang keliru ini
dan menyebar. Makanya hati-hati. Orang berdakwah, menyampaikan ilmu itu nggak gampang. Tanggung jawabnya besar. Apalagi dalam masalah fatwa. Apa khususnya bagi orang yang memiliki banyak pengikut. Ya kan? Ketika dia berfatwa dengan kesalahan, akan tersebar dan diikuti oleh umat manusia. Dan orang yang taklid buta nggak mau tahu. Yang penting saya dapat dari kiai itu kayak gitu, selesai. Nggak mungkin dia salah. Nah ini apalagi. Sedangkan prinsip yang benar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan patokan itu apa? Qala Allah dan qala Rasul. Bukan manusianya. Kalau manusianya bisa salah. Tapi kalau Anda jadikan patokan adalah qala Allah dan qala Rasul, ini maksum dan tidak mungkin salah dan terjaga dari kesalahan. Kemudian Imam An-Nawawi sendiri, perkataan tadi dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ini yang menentang bahkan Imam Nawawi sendiri. Salah seorang pembesar madhab Asy-Syafi'i. Seorang ulama pembesar madhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi berkata, beberapa rekan kami berkata, orang yang mengatakan hal itu telah keliru. Bukan itu yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan kata an-nutuk di dalam sholat. Melainkan yang dimaksud dengan an-nutuk di sini, ucapan di sini oleh beliau adalah takbir. Ketika seorang mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Karena apakah bisa dianggap sah kita? Takbirnya di sini rukun. Makanya kalimat nutuk di sini adalah takbir. Ibnu Abi Izz Hanafi berkata dalam kitab Al-Ittiba', tidak ada seorang ulama pun dari imam 4 madhab, tidak juga Imam Syafi'i rahimahumullah atau yang lainnya yang mensyaratkan lafadz niat. Menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya di dalam hati. Hanya saja sebagian ulama belakangan mewajibkan seseorang melafadzkan niat dalam sholat, dan pendapat ini dinisbatkan kepada madhab Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata itu tidak benar. Karena memang kalau kita mau cari hadisnya, apalagi yang sahih, yang maudhu aja nggak ada. Ini permasalahannya. Yaitu tadi dengan mengucapkan nawaitu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW jika hendak mengerjakan sholat, maka dia mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan lafadz apapun sebelum itu, dan tidak pernah melafadzkan niat sama sekali. Beliau tidak pernah juga mengucapkan lafadz seperti yang tersebar, usolli lillahi sholatan kada, saya sholat, niat sholat kepada Allah dengan sholat ini, mustaqbilal kiblah arba'a rakaat atau rakaataini imaman atau ma'muman, ya kan, adaan lillahi ta'ala. Ini tidak pernah didapatkan dalam satu hadis pun, yang dhaif aja nggak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan adaan atau qadhaan, dan tidak pernah juga menyebutkan kefarduan waktu sholat. Semua itu adalah amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada sumbernya dari seseorang pun. Saya lebih perhalus bahasanya, tidak ada contohnya. Karena sebagian orang Indonesia kalau dengar kalimat bid'ah langsung kayak Tom and Jerry, keluar sininya, alergi banget sama kalimat bid'ah. Padahal perkara bid'ah ini adalah perkara yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, menunjukkan bahwasanya kelak nanti ada dari umatku yang terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Makanya tidak boleh kita mempermudah permasalahan. Nah, ini tidak ada contohnya dan tidak ada sumbernya dari seorang pun, baik dengan sanad yang sahih, dhaif, musnad, ya kan, bersambung sanadnya, ataupun mursal,
ada perlawi yang gugul di dalam sanadnya, bahkan tidak juga dinukil dari seorang sahabat Nabi, para tabi'in, dan imam empat madhab. Pendapat ini muncul akibat sebagian ulama belakangan yang terkecoh dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah sholat, yang redaksinya diantaranya ada juga disebutkan redaksi, sesungguhnya sholat itu tidak sama dengan puasa. Tidak ada seorang pun yang akan memasuki sholat kecuali dengan zikir. Az-zikir itu apa? Mengingat, menyebutkan. Dzakara yadhkuru. Kata zikir di sini dikira pelafatan niat oleh orang yang sholat, padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam kata zikir di sini adalah takbiratul ihram. Karena bagaimana mungkin Imam Syafi'i mensunnahkan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga pernah diajarkan dan dituntunkan oleh para khulafanya yang mendapatkan petunjuk, juga para sahabatnya. Inilah jalan hidup dan petunjuk yang mereka ajarkan. Jika memang ada seseorang membawa berita satu huruf saja yang berasal dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menerimanya, karena tidak ada petunjuk yang lebih sempurna kecuali petunjuk dari mereka, para salafus soleh, dan tidak ada sunnah kecuali yang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Ighathatul Lahfan, I'lamul Muwaqqi'in, dan Tuhfatul Maulud. Kemudian Syekh Abul Hasan Mustafa bin Ismail Sulaiman Al-Misri, Mesir ke Indonesia, mazhabnya juga Syafi'i, berkata, perbuatan ini tidak benar. Tidak ada dalil dari Quran maupun sunnah, tidak pula dari ijma dan kias jali, yaitu kias yang jelas dan benar untuk perbuatan tersebut. Sebab tempat niat adalah di dalam hati. Adapun anjuran Rasulullah SAW dalam menghadirkan niat adalah di dalam hati. Adapun anjuran Rasulullah SAW untuk menghadirkan niat di dalam segala amalan, yaitu hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Benarnya amalan tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Bagi setiap orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dia niatkan, yaitu di dalam hati. Maksudnya bukan melafatkan niat dengan lisan kita, baik dengan melirihkan ataupun mengeraskannya. Tidak ada satu riwayat pun yang dinukil dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melafatkan niat ketika hendak sholat dan berpuasa. Tidak pernah beliau mengucapkan, sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini secara sempurna tanpa kekurangan, dan mengulang-ulanginya setiap malam ketika bersahur atau setelah tarawih. Demikian pula dalam ibadah zakat dan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba simak uraian para ulama salaf as-saleh sebagai orang yang mengerti dan paham tentang sunnah dan perkataan Rasulullah SAW, serta mereka adalah para mufassirin, penafsir, ya kan, makna ayat Quran maupun hadis mengenai lafaz niat ini. Hakikat niat, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Majmu' Rasail Kubra, tempat niat itu ada dalam hati, kata Ibnu Taimiyah, tanpa pengucapan lisan, ya kan. Dan kesepakatan para imam muslimin dalam semua ibadah, bersuci, toharah, salat, zakat, puasa, haji, membebaskan budak, tawanan, serta berjihad dan yang lainnya, ya kan, ini jelas niatnya semua di dalam hati. Meskipun kata Imam Ibnu Taimiyah, lisannya mengucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang teranggap adalah apa yang tertanam di dalam hati. Manusia kan kadang, ya kan, udah tahu nih, cuma salah mengucapkan. Yang dianggap yang di mana? Yang di dalam hati, maka teranggap dengan apa yang ia niatkan dalam hati, bukan yang dilafatkan. Walaupun ia mengucapkan dengan lisannya,
bersama niat, dan niat itu belum sampai ke dalam hatinya, hal ini belum mencukupi menurut kesepakatan para muslimin, maka sungguhnya niat itu adalah jenis tujuan dan kehendak yang tetap. Seperti itu. Dan sehubungan dengan masalah niat ini, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan bahwa niat artinya adalah menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, dan tempatnya ialah di dalam hati dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan. Dari itu tidak pernah diberitakan dari Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat. Niat, ya kan, seperti yang kita lihat pada kebanyakan manusia. Sedangkan hakikat niat itu sendiri bukanlah ucapan nawaitu, saya berniat. Ia adalah dorongan hati seiring dengan futuh, pembukaan terhadap niat itu. Tetapi, ya kan, barang siapa hatinya dipenuhi dengan urusan ad-din, agama ini, akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan, ia pun akan condong kepada cabang-cabang kebaikan, kata Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlapnya dunia, maka akan mendapatkan kesulitan besar untuk menghadirkannya. Bahkan dalam mengerjakan amal yang wajib sekalipun, untuk menghadirkannya dia bersusah payah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri telah menjabarkan, dan ini salah seorang ulama madhab Syafi'i. Makanya orang yang menuduh, ya kan, Wahabi, khususnya di Islamic University, silahkan datang ke Islamic University. Dan bahkan orang-orang yang pernah belajar di Islamic University, tapi ketika pulang kemudian berbohong, ya kan, tanyakan dan silahkan lihat kurikulumnya. Mayoritas buku panduannya buku madhab Syafi'i. Dalam tafsir menggunakan buku panduannya, cetaknya adalah tafsir Ibnu Katsir. Madhabnya apa Ibnu Katsir? Syafi'i. Dalam hadis, pelajaran hadis yang dipakai, apa bukunya? Di antara syarahnya adalah syarah Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang madhabnya Syafi'i. Dalam kitab hadis Muslim menggunakan syarahnya, penjabaran atau penjelasannya dengan syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, madhabnya Syafi'i. Dan yang lain, antum bisa lihat juga di www.Bahtera Tauhid, ceramahnya Ustadz Ali Musri yang pernah membahas kajian tentang apakah Wahabi itu di Islamic Center kilometer 13. Di antaranya beliau menjabarkan tentang kurikulum yang kita pelajari di Islamic University. Dan silahkan kembali kepada fatwa Majelis Ulama di Saudi sini. Bukan 1-2. Mereka berpatokan dengan pendapat dari madhab Syafi'i. Karena apa? Dalilnya yang dibawa kuat. Bukan karena orangnya, tapi dalil yang dibawa, hujjah yang dibawa. Dan ini prinsip yang benar. Seperti itu. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri telah menjabarkan dengan panjang dalam kitabnya, panjang lebar, untuk penjelasan hadis innamal a'malu binniyat dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kitab yang menjelaskan tentang sanad syarah dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di antaranya dia mengatakan amal perbuatan adalah tergantung niatnya. Dengan demikian kita dapat dengan sendirinya membedakan niat sholat atau bukan, sholat fardu atau sunnah, zuhur atau asar, dikosor atau tidak, dan seterusnya. Dan apakah masih perlu ditegaskan kembali jumlah rakaat sholat yang akan dikerjakan? Tapi pendapat yang kuat menyatakan tidak perlu lagi menjelaskan jumlah bilangan rakaatnya. Seperti seorang musafir yang berniat melakukan sholat qashar,
ia tidak perlu lagi menegaskan jumlah rakaatnya adalah 2, karena itu merupakan sesuatu hal yang pasti bahwa jumlah rakaat qashar adalah 2. Arba rakaat ketika ngomong qashar, ya kan? Apa? Nyebutkannya qashran rakaatain. Cuma karena kebiasaan arba rakaat, akhirnya mengucapkannya arba rakaat di tengah sholat. Ingat, tadi arba rakaat, batalin. Allahu Akbar lagi. Ada loh kayak gitu. Orang awam akhirnya bermasalah. Orang yang tawaf di haram, kadang jamaah haji Indonesia, dengan membawa buku panduan doa itu yang biasa digantung di lehernya. Kalau kita buka doanya, doa-doa sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma permasalahannya apa? Ditulis ini putaran ke-1 ini, putaran kedua ini, putaran ketiga ini, sehingga jamaah haji itu dituntut, ya kan? Pak, sabar Pak, ya kan? Jangan cepet-cepet, doanya belum selesai, ya kan? Nanti hanya kita sudah sampai Hajar Aswad lagi, doanya belum selesai nih. Dan mereka datang bertanya, Ustaz gimana? Saya kemarin dapatnya ya kan 7 rakaat, cuma karena muternya cepat, cuma doanya kebaca 4 rakaat toh. Apa ini? Sanggah, apa ini? Tawaf saya. Ini orang awam. Hanya bermasalah kan? Kasihan. Penjelasan nggak ada di situ. Bahwasannya ya kan, ini adalah zikir-zikir yang diambil dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya kan? Karena sifatnya tawaf itu tidak ada tuntunan khusus untuk dibaca zikir di situ, kecuali antara Hajar Aswad dengan apa ini rukun Yamani, dengan doa yang disebut oleh orang Indonesia sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bukan kita tidak berdoa, silahkan berdoa. Lebih mulia, lebih afdol, lebih bagus kita berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah itu memiliki kemuliaan, memiliki mukjizat apa? Jawami'ul kalim. Kata-kata yang ringkas tapi maknanya luas. Dan kita dapat pahala mendapatkan sunnahnya. Tapi kalau tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau doa pakai bahasa kromo inggil juga nggak apa-apa. Mau doa pakai bahasa Sunda halus juga nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Kalimantan, ikam, guring garing juga nggak apa-apa. Bahasanya Banjarmasin, ada orang Banjarmasin? Enggak apa-apa, terbuka. Mau sambil tawaf baca Al-Quran, berzikir. Enggak hafal, baca, bawa buku. Tapi permasalahannya ketika ditetapkan ini putaran pertama, ini putaran kedua tanpa ada penjelasan di situ. Orang awam melihatnya apa yang ada di situ aja. Berarti saya harus selesaikan ini. Mereka kebingungan. Sah apa enggak tawafnya? Hanya karena permasalahan seputar doa tadi. Nah kemudian dan beliau juga menjelaskan makna niat dari perkataan Imam Baydawi. Niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan mengamalkan segala perintahnya. Nah, masalah melafadzkan baca niat dalam sholat ini tidak ada satu orang pun perawi hadis pun dari 6 buku hadis, dari mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, yang memuat dalam kutubu as-sittah, termasuk Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, yang meriwayatkan tentang bacaan niat sholat
ya kan, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman dan seterusnya. Ini tidak kita pernah dapatkan. Imam Ahmad bin Hambal mengomentari masalah niat dalam sholat dengan berkata, ini melafadzkan niat usolli maksudnya adalah 10 macam dari amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih ataupun dhaif, musnad ataupun mursal, bahkan tidak ada dari sahabatnya atau dari para tabi'in yang mengerjakannya. Imam Nawawi tadi sudah jelaskan perkataannya di atas. Kemudian disahihkan pula oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Dia mengatakan, ini Sayyid Sabiq ini salah seorang pentolan dari Ikhwanul Muslimin, dan ketika itu dia mengarang buku ini sebagai panduan fikih ketika itu. Dan dia jelaskan, dan ungkapan-ungkapan yang dibuat dan diucapkan pada permulaan bersuci atau sholat ini telah dijadikan oleh syaitan sebagai arena pertarungan bagi orang-orang yang diliputi was-was, yang menahan dan menyiksa mereka dalam lingkaran tersebut dan menuntut mereka untuk menyempurnakannya. Maka Anda lihat masing-masing dari mereka mengulang-ulanginya dan bersusah payah untuk melafadzkannya, padahal hal yang demikian sama sekali tidak termasuk dalam amalan atau ritual sholat. Makanya kadang kita sering kan, orang-orang kita pernah dapatkan, saya pernah dapatkan orang yang sholat sampai Allah Akbar balik lagi, umatumit Allah Akbar balik lagi. Ada yang sampai kayak mau mengeluarkan tenaga dalamnya, Allah balik, Allah mundur lagi, Allah, kayak nyetater mobil yang karburator baru masuk, Allah, menyusahkan sendiri. Dan tidak ada orang yang melaksanakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah kecuali dia menyusahkan diri sendiri. Al-Qadhi Jamaluddin Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i, seorang pembesar ulama Syafi'i juga, ia berkata, mengeraskan dan membaca niat bagi makmum tidak termasuk sunnah, bahkan makruh. Jika hal itu menimbulkan gangguan, membuat bising kepada jamaah sholat, bahkan hukumnya bisa haram. Barang siapa yang mengatakan bahwa mengeraskan niat adalah sunnah, maka ia telah keliru, haram baginya, dan yang lainnya berbicara dalam agama Allah tanpa didasari ilmu. Syekh Alauddin Al-Attar, beliau berkata, meninggikan niat, suara hingga menimbulkan kebisingan, gangguan kepada jamaah sholat adalah haram secara ijma'. Apabila tidak demikian, tidak menimbulkan gangguan, maka itu termasuk amalan yang tidak dituntunkan. Saya perindah perkataannya, padahal perkataan aslinya bukan seperti itu, lebih kencang lagi. Jika dimaksudkan dalam melafadzkan niat itu riya, adalah haram di sisi, yakni dosa besar dan dari dosa-dosa besar. Adalah benar mengingkari orang yang mengatakan bahwa melafadzkan niat itu adalah sunnah. Membenarkan niat dengan lafadz adalah kekeliruan, dan menisbahkan keyakinan demikian pada agama ini adalah, bisa sampai kepada kekufuran. Lihat Majmu' Ar-Rasail Al-Kubra. Abu Abdillah Muhammad bin Qasim At-Tunisi Al-Maliki, ia juga berkata, niat termasuk amalan hati, maka mengeraskannya adalah amalan yang tidak dituntunkan, dan perbuatan itu juga mengganggu orang lain. Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, apakah seorang yang hendak sholat dia membaca sesuatu sebelum takbir? Jawab Imam Ahmad apa? Tidak ada. Imam As-Suyuti, salah seorang imam madhab Syafi'i, juga berkata, juga termasuk perbuatan yang tidak ada contohnya adalah was-was di dalam niat sholat. Perbuatan ini tidak dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak mengucapkan niat ketika sholat, melainkan hanya takbir.
Dan dalam masalah ini saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i berkata, was-was dalam niat sholat termasuk kejahilan tentang syariat atau kebodohan akal. Maaf, satu lagi, Ibn Jauzi berkata, di antara tipu daya iblis adalah menipu mereka dalam niat sholat. Di antara mereka ada yang berkata, sengaja aku sholat ini dan itu, kemudian ini mengulanginya lagi karena ia mengira niatnya telah batal, padahal niatnya tidak gugur walaupun ia melafadzkan apa yang tidak dimaksudkan. Ini diringkas dari buku Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di antaranya. Ini tentang permasalahan niat. Adapun sekarang kita masuk tentang permasalahan masih seputar Al-Fatihah semua. Hukum menjaharkan bismillah di dalam sholat dan membacanya secara terus menerus, artinya membacanya dengan secara jahar terus menerus. Permasalahan jahar, menjaharkan niat, apa ini bacaan bismillah di dalam sholat, ini permasalahannya bukan seperti permasalahan menjaharkan niat di dalam sholat. Orang yang menjaharkan bismillah di dalam sholat, ketika dia mengamalkan jahar bismillah dalam sholat, mereka tidak sampai kepada permasalahan derajat bid'ah. Kenapa? Karena ada contoh dan ada dalil. Tapi di sini perbedaan pendapatnya dalam apa? Mana yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah, atau mana yang lebih afdol dan lebih sering dilakukan oleh Rasulullah, menunjukkan itu lebih afdol karena ada dalilnya yang lebih kuat. Tapi kalau permasalahan tadi itu niat, memang tidak ada sama sekali contohnya. Kalau ada pendapat yang hanya landasannya ra'yu, kemudian di satu sisi ada pendapat yang didasari dengan dalil yang sahih, yang kuat, mana yang kita ambil? Ada dalil. Ketika ada pendapat didasari dengan dalil, dalilnya juga sahih, yang satunya lagi juga sahih, maka di sini, ya kan, para ulama sudah menjelaskan, dan Islam tidak membiarkan umatnya terkatung-katung begitu saja tanpa bisa mengetahui kebenaran. Ada formulanya, ada formula nasikh dan mansukh. Mungkin bisa jadi hukum yang sudah terhapus dan dibaharui dengan hukum yang lebih baru. Mungkin bisa jadi ada dalilnya, tapi dhaif. Sedangkan yang satunya lagi berpegang dengan hadis yang sahih. Mana yang kita pegangi? Yang sahih. Bukan orang yang jadikan patokan. Dua-duanya dalilnya sahih. Ya kan? Tapi ternyata dilihat dan diteliti oleh para ulama, riwayat yang lebih banyak yang menunjukkan keseringan Rasulullah melakukan amalan yang satu daripada amalan yang lain. Contoh misalnya biar lebih jelas, kencing duduk dan kencing berdiri. Ada riwayat dari Aisyah, bahkan Aisyah kencang, yang ngomong Rasulullah pernah kencing berdiri itu disebutkan dalam kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Penjelasan itu, yang ngomong Rasulullah pernah kencing berdiri maka dia pembohong. Sedangkan ada riwayat lain dari Hudzaifah, dia megangin gayung Rasulullah kencing berdiri. Tabrakan ini hadis, bertentangan hadis ini. Hudzaifah bohong. Nggak mungkin, kita tahu siapa Hudzaifah, pemegang rahasia Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah mirip pemegang rahasia tukang bohong. Makanya kenapa kita harus merujuk fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin ada ulama yang belum mendapatkan hadis Hudzaifah,
ilmu yang sampai kepada dia adalah hadits Aisyah, dia langsung membuatkan keputusan hukum nggak boleh kencing Ada ulama lain yang sudah dapat hadis Hudzaifah, ilmu yang baru, hanya mereka satukan. Aisyah kehidupan sehari-harinya di mana? Di rumah. Berarti Aisyah melihat perilaku Rasulullah ketika di rumah. Ketika Rasulullah pergi jihad, apakah selalu Aisyah ikut? Ketika Rasulullah pergi safar, selalu Aisyah ikut? Tidak kan? Nah, ketika di safar, siapa yang melihat perilaku Rasulullah? Para sahabatnya. Oleh karena itu ulama membuat keputusan hukum, kencing duduk lebih afdal, dan itu perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di rumah beliau. Karena itu yang dilihat oleh istrinya, keseringannya. Walaupun tidak terlarang apabila seseorang bisa menjaga dirinya, pakaiannya untuk tidak terkena najis ketika kencing berdiri, tapi duduk lebih baik. Nah, ini kembali kepada permasalahan hukum menjaharkan atau mengeraskan bacaan bismillah di dalam sholat. Jadi permasalahan perselisihan pendapat ulama di sini cukup panjang, cuma kita ringkas. Nah, yang paling sahih di antara pendapat para ulama bahwasannya orang yang sholat membaca bismillah dengan secara sirri. Ingat, membaca bismillah dengan secara sirri. Ketika kita melihat, ya kan, tidak terdengar bacaan bismillah, bukan berarti tidak membaca bismillah. Membaca bismillah tapi dibacanya secara sirri sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat dari sholat-sholatnya, baik sholat yang sifatnya sirri ataupun jahar, seperti telah dituntunkan, dijelaskan berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar. Lihat, saya sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar, dengan Umar, wa Uthman. Falam asma ahadan minhum yaqra bismillah. Saya tidak mendengar satupun dari mereka membaca menyebutkan bismillah. Rawahu Muslim. Maksud di sini tidak membaca bismillah bukan tidak membaca, tapi tidak menjaharkan. Seperti dijelaskan dalam riwayat Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa huwa inda Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kan, wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-shalah. Nabi Abu Bakar, Umar, mereka membuka sholatnya dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis kedua. Dan ditunjukkan juga, ya kan, riwayat di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bit takbir. Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir, wal qiraah, dan membaca bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanpa dijelaskan di sini bismillah. Dalam lafaz lain dari Anas radhiyallahu an, ya kan, disebutkan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Rasulullah, wa khalfa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar, dan di belakang Umar, di belakang Uthman. Fakanu la yajharun. Ini lebih mempertegas hadis yang pertama tadi dari Anas. Maksudnya bukan tidak membaca bismillah, tapi tidak menjaharkan bismillah, tapi mereka membaca. Riwayat Nasa'i, Ahmad. Dan inilah madhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wa qala Tirmidzi, dan kata Imam Tirmidzi, wa alaihi al-amal inda aktsari ahli ilm. Inilah amalan yang banyak dilakukan oleh ahli ilmu.
min ashabin nabi, dari para sahabat Nabi SAW, wa min ba'dihim, dan dari setelahnya minat tabi'in, dari para tabi'in. Minhum, diantaranya yang mengamalkan amalan ini Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa dzakara Ibnul Mundhir, disebutkan oleh Ibnul Mundhir, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair, wa Ammar radhiyallahu anhum ajma'in, wa bihi qala al-Auza'i, ini juga disebutkan oleh Imam Auza'i, Ats-Tsauri, dan Ibnul Mubarak. Ini pendapat pertama, yang menjaharkan mensirrikan bismillah. Amma Syafi'iyah, adapun Imam madhab Syafi'i, ya kan, qalu yusannul jahr bil basmalah fis sholatil jahriyah fil Fatihah wa fis surah. Disunnahkan untuk menjaharkan bismillah di dalam sholat yang jahriyah, ya kan, ketika membaca surat Al-Fatihah dan ketika membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Nah, sebab perbedaan pendapat ini diantaranya berangkat dari penyikapan apakah bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah atau bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Umumnya yang berpendapat bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, dia membacanya dengan secara sirri. Yang mengatakan bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, membacanya jahar, seperti madhab Asy-Syafi'i yang berpendapat bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, kita dengarkan perkataan Syekhul Islam. Ini Syekhul Islam juga dituduh Wahabi. Kapan keluarnya Muhammad bin Abdul Wahab, kapan lahirnya Syekhul Islam? Ya. Dan kapan Syekhul Islam belajar madhab Wahabi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Apa mungkin punya ilmu laduni atau ilmu waringin sungsang sehingga bisa, ya kan, ketemu di alam arwah belajar madhab Wahabi? Ini karena banyak orang tertipu, nggak tahu. Kita berbicara dalil. Qala Allah, qala Rasul, dan perkataan para ulama. Coba kita dengarkan perkataan Syekhul Islam. Ammal basmalah, adapun permasalahan bismillah, fala raiba annahu kana fis sahabati man yajharu biha. Tidak diragukan lagi kalau ada di kalangan para sahabat yang jaharkan. Nggak mungkin kan sahabat melakukan perbuatan tanpa ada dasar. Wa fihim man kana la yajharu biha. Dan ada juga yang tidak menjaharkan. Bal yaqra'uha sirran, bahkan membacanya dengan secara sirri. Au la yaqra'uha. Walladzina kanu yajharun. Adapun orang-orang yang menjaharkan dengan bismillah, aktsaruhum kana yajharu biha taratan wa yukhafitu biha ukhra. Adapun orang-orang yang menjaharkan bismillah ketika itu, kebanyakan dari mereka kadang-kadang menjaharkan bismillah dan kadang-kadang mensirrikan bismillah. Wa hadza li anna dzikra qad takunu sunnah wal mukhafatata bihi. Ya kan? Ini disebabkan karena, ya kan, berzikir itu apa hukumnya? Bisa masuk dalam amalan sunnah. Dan ketika mensirrikan pun ada jelas tuntunan dari Rasulullah SAW. Wa yajharu bihi limaslahatin rajihatin mithlu ta'limil ma'mumin, dan mungkin mereka menjaharkan karena ada maslahat ingin memberikan pelajaran kepada para makmum. Fa innahu qad thabata fis sahih, telah jelas di dalam, ya kan, riwayat yang sahih, an Ibnu Abbas qad jahara bil Fatihah 'alal janazah liyu'allimahum annaha sunnah. Ibnu Abbas pernah menjaharkan bacaan bismillah, ya kan, ketika sholat jenazah untuk mengajari orang yang di belakangnya, para makmumnya, bahwasanya itu adalah sunnah. Jadi perlu diingat tentang perbedaan pendapat membaca bismillah secara jahar ataupun sirri.
atau secara diam, seperti dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya, dalam penjelasan tentang tafsir bismillah. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak perlu dijadikan permasalahan, karena dua-duanya membaca bismillah. Dua-duanya ada dasar. Tapi kita perlu melihat hadis Anas tadi. Hadis Anas itu adalah merupakan pokok, ya kan, kekuatan dalil yang jelas menunjukkan praktek amalan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang permasalahan jar dalam bismillah ini tidak sampai kepada permasalahan bid'ah. Yang ingin mendapatkan keutamaan dan ingin sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW berdasarkan hadis Anas tadi, membaca bismillah tapi dengan sirri. Dan mungkin kita perlu menjaharkan bismillah. Kita pulang ke Indonesia, kita menghadapi masyarakat awam, ya kan, yang kebiasaan tersebar di Indonesia membacanya dengan jahar bismillah. Kemudian Anda membaca bismillahnya dengan secara diam. Belum lagi Anda berdakwah tentang tauhid, Anda sudah bermasalah dengan manusia di situ. Ada yang lebih penting untuk disampaikan. Ada yang lebih penting untuk dijelaskan kepada mereka. Mungkin kita harus menjaharkan bismillah karena kita menghadapi orang awam di sini. Orang yang nggak tahu. Yang kebanyakan mereka bertaklid. Makanya banyak kan dari orang-orang di Indonesia yang datang ke sini, loh, kok Imam Haramnya bacanya nggak pakai bismillah? Ya kan? Bahkan ada yang sampai diulang lagi sholatnya karena imamnya nggak baca bismillah. Ini bermasalah. Utsman bin Affan ketika menyatukan Al-Quran dengan logat Quraisy. Kenapa? Karena perselisihan yang terjadi di antara umat Islam dan ketidaktahuan sebagian dari mereka tentang Quran diturunkan dengan 7 logat, bukan dengan 7 bahasa, semuanya bahasa Arab, tapi 7 logat. Orang Quraisy ngomong kesini, ta'al. Qabilah lain, halumma. Tapi intinya semuanya maknanya sini kamu. Akhirnya dibuat standarisasi. Disebut sekarang dengan Rasam Utsmani. Walaupun ilmunya yang 7 logat itu tetap. Mau belajar silahkan. Di antaranya hafal Quran dulu dan masuk ya kan ke Fakultas Al-Quranul Karim di Islamic University Madinah. Tapi syaratnya hafal Quran. Itu KT belajarnya Pak. Nggak perlu pakai tazkiyah, hafal Quran. Langsung masuk. Ini kehebatan dan kemuliaan orang yang hafal Quran. Dan bisa belajar dengan 7 logat. Atau pulang ke Indonesia membaca bacaan riwayatnya Warsh. Wadduhanya dibaca wadduhe. Ayo. Apa enggak bermasalah bagi orang awam? Kalau ke Maroko paham semua mereka, ya kan? Karena yang lebih populer di sana dengan riwayat Warsh. Wallahu alam. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.